Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa kembali jumpa dengan teman-teman sekalian pada serial video kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan menghadirkan tutorial cara perhitungan KUM bagi dosen yang mau mengusulkan pangkat akademiknya. Baik Bapak Ibu yang saat ini sekarang posisinya sebagai seorang tenaga pendidik mau menuju ke asisten ahli ke lektor kepala hingga ke guru besar. Nah, ada beberapa persyaratan yang tentu kita dulu. Dan yang paling penting, Bapak Ibu jika sudah memutuskan untuk mengusulkan pangkat akademiknya, tidak cukup dengan hanya mengetahui sejumlah persyaratannya saja, persyaratan berkasnya, tetapi juga perlu bagaimana proses perhitungan KUM angka kredit untuk setiap aktivitas tridharma yang Bapak Ibu lakukan, plus satu penunjang tridharma. Untuk itu, jangan kemana-mana, simak video penjelasannya bagaimana proses perhitungan KUM angka kredit bagi dosen yang mau mengusulkan. Mulai dari poin pengajaran, penelitian atau karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, hingga penunjang tridharma. Oke? Mari kita simak video selengkapnya. Dan yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian yang saat ini berprofesi sebagai seorang dosen, jika Bapak Ibu menginginkan karir yang lancar sebagai seorang dosen, maka harus aktif serta produktif melaksanakan 3 aktivitas tridharma plus 1 penunjang. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah pengajaran. Nah, pengajaran itu terdiri dari pelaksanaan tutorial mengajar di kelas, yaitu perkuliahan ya, pertama. Kemudian selanjutnya ada tugas membimbing seminar, membimbing kuliah kerja nyata, praktek lapangan atau KKN praktek kerja lapangan. Jadi intinya terdapat 13 poin menurut PO4 2019, 14 aktivitas yang masuk di bagian pengajaran. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan lihat di sini lebih lengkapnya. Lihat ini, ya ini. Ada 13 item yang merupakan bagian dari aktivitas pengajaran. Itu poin yang pertama yang dikenal dengan istilah poin A ya. Poin A itu ada poin riwayat pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, ada aktivitas penelitian atau karya ilmiah. Apa saja yang masuk kategori karya ilmiah? Yang pertama, menghasilkan karya ilmiah baik berupa jurnal, proceeding ataupun buku. Ya, menerjemahkan atau menyadap buku ilmiah. Bisa juga misalnya Bapak Ibu buku referensi yang berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu juga merupakan bagian dari karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah membuat rancangan dan karya teknologi. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya ada beberapa item, ada 5 item yang masuk kategori bagian dari poin B. Lihat di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya memiliki aktivitas segini, salah satunya saja bisa dijadikan sebagai poin B. Apa itu berarti? Karya ilmiah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pengabdian masyarakat ada 5 kegiatan yang masuk bagian dari poin C, juga masuk bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Oke, jadi intinya ada 5 poin. Untuk lebih jelasnya lihat di sini. Dan di sini itu yang masuk bagian dari poin C, pengabdian kepada masyarakat. Dan yang paling terakhir adalah penunjang tridharma. Yang diabaikan juga penunjang tridharma. Itu terdiri dari 10 aktivitas yang masuk kategori penunjang tridharma. Nah, intinya saya tidak akan mendetailkan satu persatu. Intinya lihat lebih jelas di sini, baca. Jika Bapak Ibu punya aktivitas di antara ini, maka itu bisa dijadikan sebagai poin pengabdian penunjang tridharma Bapak Ibu. Dalam dia tidak apa saja yang masuk ke 4 tugas dosen. Oke? Saya harap video tutorial singkat ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa menjadi salah satu referensi, dan bisa juga dilihat di link di bawah ini. Saya klik link di bawah akan muncul buku pedoman PO4 tahun 2019 ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Yuhu.